Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja. Beni, kalau kita lihat diskursus dari Pak Wapres Yusuf Kalla dan Mas Pramono, sebenarnya ini akan diagendakan setelah Pilkada, pertemuan antara Pak SBY dan Bukan akan, Mas, pasti diagendakan. Pasti diagendakan, tapi kan belum terjadi, kan saya akan menggunakan kata akan dulu. Sebetulnya ini akan bisa menenangkan situasi bangsa ini sendiri? Ya, kalau kami Pak SBY dengan Partai Demokrat tentu sebagai partai politik kami memang telah mengambil posisi sebagai penyeimbang. Oke. Ya, sehingga kami jelas apabila kebijakan Presiden Jokowi mendukung atau menguntungkan rakyat, kita dukung sepenuhnya. Tetapi kalau tidak, tentu kami melakukan koreksi. Nggak, ini soal pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Inilah yang membuat, inilah yang mengesankan seolah-olah partai kami ini membuat kegaduhan. Padahal kami hanya mengatakan ini loh salah. Ya, seperti kata Bapak Prabowo, kita hanya mengingatkan bahwa celananya itu loh, resletingnya itu tolong ditutup. Itu hanya kita ingatkan itu. Masa nggak boleh? Inilah yang kemudian mengesankan seolah-olah Pak SBY dengan Demokrat ini membuat gaduh. Tapi kalau memang dianggap begitu, silakanlah Bapak Presiden atau Bapak punya kuasa, silakan kami dipanggil. Apakah memang ya kan, kalau memang ada kegaduhan begitu. Apakah komunikasi sekarang itu memang betul-betul mampet sehingga Pak SBY menggunakan media sosial untuk mengkritik kebijakan-kebijakan atau nggak bisa ketemu saja? Saya rasa bukan, kita tidak hanya menyampaikan kepada Pak Presiden Jokowi, kita ingin berkomunikasi dengan publik, dengan rakyat. Jangan lupa Pak SBY itu ketua umum. Ketua umum partai politik. Kami ingin komunikasi dengan rakyat kami. Melalui apa ya? Melalui tweet. Apa salahnya? Apa salahnya gitu? Kalau ada hal yang penting begitu, ada hal yang personal sifatnya, bisa tadi komunikasi langsung dengan Pak Jokowi, tidak ada masalah. Kita nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Jokowi merasa ada ini ya silakan kami panggil. Kalau misalnya tweetnya Pak SBY ini dianggap wah ini nggak bagus, kok nggak cocok, malah bagus toh. Ada tweetnya Pak SBY, ada tweetnya kami, iya toh. Tolong, ini masukan yang sangat berharga. Itu tidak punya berdampak pada akar rumput? Sangat dong. Ini kan kami punya akar rumput kan. Ada partai kami. Kami komunikasi melalui tweet. Jadi sebetulnya komunikasinya lewat ke akar rumput ya? Bukan iya dong, kami ini komunikasi kepada akar rumput. Jangan dong dianggap bahwa konferensi persnya Pak SBY berhadapan dengan Bapak Presiden Jokowi, tidak. Itu kepada khalayak, kepada publik. Kepada khalayak umum. Tweet juga begitu. Pak Budiman, sampai saat ini Pak SBY dan Partai Demokrat mendukung penuh Bapak Jokowi. Presiden ini sampai 2019. Tapi kalau ada kesalahan, kami wajib mengoreksi. Termasuk melalui angket tadi ya? Termasuk angket. Jadi jangan dianggap, Mas, angket ini jalan untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Tidak, kita nggak mengatakan begitu. Simpel aja ini. Cukup ini. Soal saraf ini bisa sekarang artinya jalan. Jadi kalau saya ingin menjawab pertama mengenai hak angket. Ya, apakah ada? Hak angket itu kan diciptakan tatkala ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang. Ya. Pada prakteknya implementasi pemerintahan ini menyimpang. Pertanyaan kami, apakah ada itu ya perintah penyadapan kepada Pak SBY? Ada. Apakah penyadapan itu menjadi bagian dari kebijakan negara? Kan tidak ada. Itu yang pertama. Stop dulu. Yang kedua. Kemudian yang kedua, komunikasi Pak Jokowi dengan Pak SBY begitu baiknya. Makanya Pak Beni kan orang politik. Pak SBY itu punya banyak instrumen, banyak fasilitas. Sebagai Presiden Republik, dia bisa komunikasi at any time kepada Presiden Jokowi. Saya sudah cek KSP, Kantor Staf Presiden, Pak Sesnek, kemudian juga Seskap. Kebetulan mitra kerja kami, tidak pernah ada itu permintaan. Tidak ada permintaan. Ya, apapun telepon saya Pak, langsung kita antar. Dia bilang seperti itu. Nah ini yang pertama. Tapi akan diagendakan kan setelah Pilkada? Kalaupun tadi dikatakan kan sangat lucu Pak. Lucunya kenapa? Ini disampaikan kepada kader-kader kita ya lewat publik. Buat apa gunanya partai politik? Itu bisa dikerjakan oleh jalur struktur partai untuk menyebarkan. Kami memerintah. Masa nggak boleh? Ya? Masa konferensi nggak boleh? Masa televisi nggak boleh? Metodenya Pak. Masa salah? Yang ingin kita sampaikan. Cara mencapai tujuan itu harus efektif. Harus efektif. Saya ingin sampaikan Mas Bud, ya. Tugas kita semua untuk merawat dan menjaga rumah besar kebangsaan ini tanpa syarat. Masa ngomong itu tidak bisa Pak Budiman. Saya ke Beni. Kalau perkembangan hak angket sampai di mana sekarang? Perkembangan hak angket sudah ada yang maju dokumennya,
Kan persyaratannya kan simple, Mas. 25. Hanya 25 dan Oke. lebih dari satu fraksi. Itu akan Lintas diajukan fraksi. kapan kira-kira? Ya, kan? kita akan dalam 1-2 hari ini. Itulah, Jadi Pak Beni. angket kita akan ajukan. Bukan jangan diartikan untuk menjatuhkan Bukan, Jokowi. tapi Pak Beni kan Tidak. kita punya undang-undang Kita mau MD3 buka. yang Pak Beni Ada paham, ya. undang-undang MD3. Buktikan dulu ada Sesuai. penyimpangan, Pak. Ada. Kalau nggak ada Nanti saya penyimpangan buktikan. gimana? Tunggu dulu. Biarin aja. Ya. Angket ini tujuannya adalah Larikan ke pembahasan di komisi. untuk menyelidiki Nggak juga ini, kita untuk angket. menyelidiki ini. Ada dugaan Tapi ini konspirasi. targetnya akan kemana? Hak angketnya akan menuju kemana? Akan berhenti dia angket? Atau Itu hanya menuju Pak kepada... Simpel Dan aja, Pak. Tuhan itu yang Simpel tahu aja hak targetnya angket kemana. ini. Itu yang tadi saya bilang. Tolong Mas Anu dulu. Jangan simpel. Tidak ada maksud angket ini jalan untuk impeach terhadap Oke, tidak akan kita seperti paham. itu. Tidak. Yang kedua, kita ingin supaya tidak boleh ada lagi kekuatan non-state yang memiliki alat sadap. Itu Oke. penting itu. Udah Karena kita justifikasi, harus Pak. bikin Bukti regulasi. permulaannya apa? Yang ketiga, kita ingin supaya penegak hukum lah kalau memang ada penyadapan ilegal, tolong ambil langkah hukum dong. Oke. Kan Ya, begitu. Itu sudah, aja. Pak. Sebentar. Sudah, Pak. Simpelnya. Polisi sudah menyatakan Tidak ada. Tidak ada. Oke. BIN sudah menerbitkan Lloyd. rilis, tidak ada. Penasehat hukum sudah membuktikan di ruangan ini tidak ada. Kita nggak tuduh BIN. Selesai. Kok Ya. tuduh BIN kok? BIN kok? Oke, ini ada sebentar. rilis. Sebentar. Mana Ada BIN rilis. ini apa? Nah, ini Kok saya ingin tiba-tiba sampaikan dia- juga. Oke, sebentar. Kita semua janganlah melakukan Anda kan serangan bukan orang BIN, toh? terhadap alat Bukan- kelengkapan bukan negara. polisi, kan? Ya, oke. Gitu. Bentar, Beni, sudah Kan selesai. gampang Pak Beni. Komisi 3 panggil polisi, Oke. Komisi 1 panggil BIN. Sudah arteria. Tanya itu Sudah. semua. Sekarang ke Hambre lah. Ya, Ini kan domainnya masih di peradilan ya. Peradilan. Jadi keharapan Anda terhadap proses peradilan ini seperti apa sebetulnya? Jadi begini, pertama penasihat hukum itu pasti menggali kebenaran material. Oke. Kedua, dia tahu persis bahwa dua alat bukti dan keyakinan hakim itu yang akan menentukan. Oke. Nah, justru keyakinan hakim ini harus muncul. Oke. Nah, dari peristiwa atau fakta persidangannya ini, jelas di sini hakim harus melihat Ya. bahwa tanggal 11 dikeluarkanlah pendapat dan sikap keagamaan, bukan fatwa. Kalau fatwa menurut buku pedoman Ya, oke. penyelenggaraan organisasi MUI itu sangat ketat sekali dan Oke. tidak mungkin dalam waktu beberapa hari itu mingguan. Nah, kemudian tanggal 11-nya hari Senin, tanggal 10-nya baru dibuat rapat 4 komisi. Nah, Sabtu Minggu MUI libur. Ya. Nah, tanggal 7 ini udah masuk dalam pertanyaan, diterimalah paslon nomor 1 ya, itu untuk itu. Dan ada pernyataan mendukung juga paslon nomor 1 dari saksi. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kita, ini yang membuat mungkin jadi geger karena tanggal 6 hari Kamisnya jam 10.16 ada komunikasi Ya. antara mantan Presiden SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin mengenai dua hal tersebut begitu. Nah, rentetan ini kan bisa menimbulkan katakanlah satu keyakinan. Tunjuk menurut hukum. Ya, ada tidak keluarnya itu pendapat sikap keagamaan dengan Tapi kan komunikasi itu nanti yang kan terjadi akan, pada saat akan itu. dinilai oleh hakim itu Ya, sendiri kan, betul, bukan betul. oleh pengacara Itu yang kan. penting, Ya. Pak. Oke. Itu bagi kita yang penting di sana. Oke, Ya, ya. Hakim Asep, Anda nih sebagai warga negara melihat kok sering tercampur aduk ya antara kekuasaan kehakiman dan dimensi politik gitu. Sekarang sampai kemudian harus ada pertemuan antara Pak SBY dan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Apa yang salah dalam desain hukum tata negara kita? Penegakan hukum itu kan karena ada politik hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Ketika politik hukum pemerintah, eksekutif, legislatif berbicara, penyelesaiannya di pengadilan, nah kesadaran hukum inilah yang kadang-kadang tidak, bahkan sarjana-sarjana hukum yang ngerti hukum, yang sampai gelar S2, S3, sampai S7, tidak pernah menciptakan budaya hukum. Ketika proses diselesaikan di peradilan, itulah kewenangan pengadilan. Siapapun tidak boleh komen, tidak boleh menyatakan, karena itu ada wilayah pengadilan. Kalau di luar negeri, contempt of court toh, itu. Penghinaan terhadap martabat peradilan, karena kita sepakat menyelesaikan di pengadilan. Maka saya menyuruh pada seluruh anak bangsa, ketika proses diselesaikan di pengadilan, tunggu sampai berkekuatan hukum tetap. Soal di ruang persidangan terjadi kegaduhan, itu wilayah mereka dan dijamin oleh undang-undang. JPU penasihat hukum mau teriak-teriak itu urusan mereka. Selamanya hakim yang akan menilai. Sebaliknya, di luar warga negara siapapun, silahkan untuk komen, tetapi sebenarnya tidak boleh komen terhadap fakta persidangan yang kelak akan menjadi fakta hukum. Nah, fakta hukum itulah yang nanti hakim dalam ujungnya dalam bentuk vonis. Tapi sekali lagi, mari kita himbau, berbudaya hukum tadi, menghormati proses peradilan, bagaimana kesadaran hukum kita timbul. Artinya apa? Menyerahkan. Siapapun di ruang persidangan, entah itu saksi, entah itu tersangka, terdakwa, harus beri keterangan yang benar. Kalau nggak benar, ada sanksinya. Makanya dia ditentukan, saksi itu harus apa? Harus jujur, harus objektif, ya harus bebas. Nah, kebebasan itu berlaku bagi siapapun juga saksi. Kejujuran berlaku bagi siapapun di ruang sidang. Ya, keobjektifan itulah yang akan dinilai oleh hakim. Kalau enggak, tapi hakim akan menyampaikan irrelevan ini kesaksian. Itu yang penting. Kegaduhan di luar pengadilan, sebetulnya kalau Anda baca semata-mata karena budaya hukumnya sebenarnya yang belum tumbuh,
atau ada variabel-variabel lain? Ya, di samping budaya hukum belum tumbuh, kedua, maaf kalau saya katakan dengan kasar, ya inilah popularitas demi komoditas, entah kepentingan politik, entah kepentingan apa, saya nggak tahu, itu bukan dunia saya. Sekali lagi, ketika kegaduhan di luar, itulah yang seharusnya tidak terjadi siapapun. Sekali lagi, ketika ada apapun yang nyangkut dengan peradilan, kembalikanlah kalau urusan di pengadilan, luar pengadilan, silahkan mereka. Tapi kegaduhan ini saya menginginkan kelak gitu kan, janganlah terjadi ketika mengomentari masalah yang terjadi di fakta persidangan. Ini kalau Demokrat sebetulnya bagaimana mencoba meredakan ketegangan ya? Karena kalau kekisruan ini makin lama makin tinggi kan juga bisa berpotensi lebih rumit sebetulnya. Ya sebetulnya sih tidak ada ketegangan. Jadi kita pertama menghormati proses pengadilan ya. Kita tidak mengintervensi. Hanya fakta-fakta di dalam persidangan itu kita angkat sebagai bagian dari fungsi kontrol kami. Itu tidak mencampuri peradilan? Oh tidak. Kami tidak mengintervensi. kita hendak ada fakta begini di pengadilan, ada informasi, ada informasi begini di pengadilan, kan begitu Pak ya. Kita angkat itu, kita ambil tadi. Silakan proses pengadilan jalan, tapi keterangan di pengadilan ini kita angkat sebagai informasi untuk proses meskipun politik. Keterangan di peradilan juga belum keterangan yang matang ya. Loh ya walaupun belum matang, tetapi jangan lupa keterangan di pengadilan itu adalah fakta persidangan. Fakta persidangan. Tentu putusan pengadilan kita tidak intervensi, tapi fakta atau informasi di persidangan ini kita ambil kalau memang ada manfaatnya untuk proses politik. Jadi tidak ada maksud untuk mengintervensi, tidak untuk membuat gaduh, tidak. Oke, stop. Kalau ini satu perkara, kalau perkara gimana Pak Beni? Semua fakta diambil ya? Ya, tidak. Oke, Arteria silakan singkat. Hak angket itu kan kaitannya dengan adanya penyimpangan atas suatu fakta hukum yang sudah ditentukan oleh lembaga penegak hukum. Sampai saat ini kan tidak pernah ada yang namanya penyadapan. Semua elemen penegak hukum mengatakan tidak pernah ada penyadapan. Apa yang ingin diangketkan? Ya, nanti kita nggak tahu. Penyadapan aja nggak ada, siapa yang menyadap? Saya ingin katakan Pak Beni ya. Penelidikan angket itu maksudnya untuk mengetahui itu Mas. Ya. Memang bacalah undang-undang MD3 saya baca, saya yang bikin. Saya yang buat. Memang angket itu maksudnya untuk menyelidiki tadi. Intinya Mas Bud, kami 7 kita akan lakukan. Anda boleh tidak fraksi di DPR siap untuk menghadapi hal siap. Itu bagus. Gitu dong, siap. Kita lawan, siap. Bagus. Gitu dong. Thank you, Arteria, Bang Apri, Beni, dan Hakim Asep. Terima kasih. Sama-sama. Rivalitas Pilkada Jakarta telah membuat ketegangan antar elit politik yang berimbas pada akar rumput. Negara demokrasi konstitusional Indonesia sedang diuji menghadapi mobokrasi. Egoisme elit berebut kuasa telah menyingkirkan kebersamaan kita sebagai manusia Indonesia. Dalam situasi penuh curiga, manuver angket hanya akan memperkeruh keadaan. Demikian Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tanerjo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.